Halo teman-teman semuanya, buat kalian yang asli orang Lombok, ya apalagi buat teman-teman yang tidak asli orang Lombok. Jadi hari ini kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat dan cuap-cuap tentang rumah tradisional Lombok yang ada di Sade ya teman-teman semua ya. Nah teman-teman semuanya, Dusun Sade salah satu dusun tradisional yang masih asli. Dusun Sade tepatnya berada di Desa Rempita, Kecamatan Pucuk, Lombok Tengah. Rumah-rumah penduduk dibangun dari konstruksi bambu dengan atap dari daun alang-alang. Penghuninya bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah mereka relatif tidak bertambah karena keluarga yang baru menikah, kalau tidak mewarisi rumah orang tuanya, akan membangun rumah di tempat lain. Di samping arsitektur rumah, sistem sosial dan kehidupan keseharian mereka masih sangat kental dengan tradisi masyarakat Sasak tempo dulu. Dan suku Sasak adalah penduduk asli dan mayoritas di Pulau Lombok sendiri. Konon, kebudayaan masyarakat terekam dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Nala dari Majapahit. Dalam kitab itu, suku Sasak disebut Lombok Mirah Saksak Adi. Sedangkan kebudayaan suku Sasak itu diantaranya terekam dalam rumah adat suku Sasak. Alasannya, rumah memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai tempat secara individu dan keluarga secara jasmani, tetapi juga dalam pemenuhan kebutuhan jiwa dan spiritual. Nah teman-teman semuanya, rumah tradisional ini jika diperhatikan dibangun berdasarkan nilai estetika dan kearifan lokal. Orang Sasak mengenal beberapa jenis bangunan adat yang menjadi tempat tinggal dan juga tempat ritual adat dan ritual keagamaan. Rumah adat suku Sasak atapnya terbuat dari jerami, rumput ilalang, dindingnya terbuat dari anyaman bambu alias bedeng. Nah, lantainya dari tanah liat yang dicampur kotoran kerbau dan abu jerami. Campuran tanah liat dan kotoran kerbau membuat lantai tanah mengeras sekeras semen teman-teman semua. Cara membuat lantai seperti itu sudah diwarisi sejak nenek moyang suku Sasak teman-teman. Bahan bangunan seperti kayu dan bambu didapatkan dari lingkungan sekitar. Untuk menyambung bagian-bagian kayu, mereka menggunakan paku dari bambu. Rumah suku Sasak hanya memiliki satu pintu berukuran sempit dan rendah, tidak memiliki jendela teman-teman. Dalam masyarakat Sasak, rumah memiliki dimensi kesakralan dan keduniawian. Rumah adat Sasak selain sebagai tempat berlindung dan berkumpulnya anggota keluarga, juga menjadi tempat ritual sakral sebagai manifestasi keyakinan kepada Tuhan, arwah nenek moyang, penunggu rumah, dan sebagainya. Perubahan pengetahuan, bertambahnya jumlah penghuni, dan berubahnya faktor eksternal seperti faktor keamanan, geografis, dan topografis menyebabkan perubahan terhadap fungsi dan bentuk fisik rumah adat. Hanya konsep pembangunannya seperti arsitektur, tata ruang, dan polanya tetap menampilkan karakteristik tradisionalnya. Karena itu, untuk menjaga kelestarian rumah adat, orang tua suku Sasak biasanya berpesan kepada anak-anaknya jika ingin membangun rumah. Jika tetap mau tinggal di daerah setempat, maka harus membuat rumah seperti model dan bahan bangunan yang sudah ada. Tapi, jika ingin membangun rumah permanen, seperti di kampung-kampung lain pada umumnya, mereka dipersilahkan keluar dari kampung tersebut. Nah, teman-teman semuanya, bahan pembuat rumah adat suku Sasak diantaranya kayu penyangga, bambu, bedek untuk dinding, jerami, alang-alang untuk atap, kotoran kerbau atau kuda atau sapi sebagai bahan campuran pengeras lantai, getah pohon kayu Banten, dan bajur abu jerami sebagai bahan pengeras lantai. Orang-orang Sasak sangat selektif dalam menentukan tempat pembangunan rumah karena mereka meyakini tempat yang tidak tepat akan berakibat kurang baik, seperti bekas perapian, bekas pembangunan sampah, bekas sumur, posisi tusuk sate. Orang Sasak tidak akan membangun rumah berlawanan arah dan ukurannya berbeda dengan rumah yang lebih dulu ada. Menurut mereka, melanggar konsep tersebut merupakan perbuatan melawan tabu. Nah, rumah adat Sasak pada atapnya berbentuk gunungan, menukik ke bawah dengan jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter dari permukaan tanah alias fondasinya. Atap dan hubungannya terbuat dari alang-alang. Dinding dari bedek hanya mempunyai satu ukuran kecil dan tidak ada jendela. Nah, teman-teman semua, nilai-nilai budaya apa saja yang bisa kita lihat di dalam rumah adat suku Sasak ini? Jika diperhatikan,
pembangunan rumah adat suku Sasak sebenarnya mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan itu berkembang dan berlanjut secara turun-temurun. Atap rumah tradisional ini didesain sangat rendah dengan pintu berukuran kecil, bertujuan agar tamu yang datang harus merunduk. Sikap merunduk merupakan sikap saling hormat menghormati dan saling menghargai antara tamu dengan tuan rumah. Arah dan ukuran yang sama, rumah adat suku Sasak ini menunjukkan bahwa masyarakat hidup harmonis. Sedangkan undak-undakan alias tangga tingkat 3 mempunyai pesan bahwa tingkat ketakwaan, ilmu pengetahuan, dan kekayaan tiap manusia tidak akan sama. Diharapkan semua manusia menyadari kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, karena semuanya merupakan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi, rumah merupakan ekspresi pemikiran paling nyata seorang individu atau kelompok dalam mengejawantahkan hubungan dengan sesama manusia, komunitas atau masyarakat, alam dengan Tuhan alias keyakinan, seperti halnya konsep yang ada pada pembangunan rumah adat masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. Nah, itulah teman-teman semuanya cuap-cuap dari saya ya sambil ngelihat rumah asli orang Lombok ini. Nah, jadi silakan teman-teman semuanya, silakan subscribe Mandalika Channel untuk bisa mendapatkan video terbaru, informasi terbaru, vlog-vlog terbaru dari Mandalika Channel teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.